2 dekade pasca penandatanganan MOU Helsinki, dinamika politik Aceh kembali mendapat sorotan lewat Focus Group Discussion atau FGD yang digagas oleh Partai Perjuangan Aceh (PPA). Forum diskusi bertajuk Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi, Revisi UU PA dan Eksistensi Partai Politik Lokal Aceh yang digelar di Plenary Hall Universitas Umudia Indonesia pada Sabtu 23 Agustus 2025. Kegiatan ini menghadirkan jajaran pimpinan PPA diantaranya Ketua Umum Prof. Ejang Dr. Marniati MKes, Ketua Dewan Pembina Dedi Zefrizal ST, Sekjen Rayuan Sukma, serta Ketua Harian Mursi. Sejumlah narasumber ternama ikut memberi pandangan seperti Profesor Dr. Tunku Hasanuddin Yusuf Adan, Profesor Dr. Azhari Muhammad Nazar, dan Dr. Zainal Abidin dengan moderator Arman Fauzi. Diskusi ini tidak hanya menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, tetapi juga menggali lebih dalam urgensi revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UU PA dan peran strategis partai lokal dalam menjaga demokrasi Aceh. Profesor Hasanuddin menekankan bahwa rekonsiliasi politik masih menjadi kebutuhan mendesak. Sementara Prof. Azhari mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan amanat moral dan politik yang harus diperjuangkan, khususnya terkait dengan pasal-pasal penting seperti KKR dan aspek ekonomi. Muhammad Nazar juga menegaskan bahwa partai lokal adalah instrumen vital perdamaian yang harus terus diperkuat. Di sisi lain, Dr. Zainal Abidin menilai putusan MK sebaiknya dilihat sebagai momentum perbaikan sistem. Isu lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah aturan ambang batas 15% kursi di PRA bagi partai lokal untuk mengusung calon kepala daerah. Aturan tersebut dinilai membatasi ruang demokrasi sekaligus menghambat kaderisasi politik. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Partai Perjuangan Aceh telah selesai melaksanakan kegiatan fokus discussion group, yaitu bersama dengan tokoh akademisi dan juga pakar politik dan beberapa pengamat politik juga yang hadir pada hari ini. Pertama sekali, kalau saya pelajari semua jenjang undang-undang HAM itu masuk dalam pelanggaran HAM. Persoalan pelanggaran HAM ringan atau berat nanti ada ukurannya masing-masing. Tapi dia masuk dalam pelanggaran HAM karena setiap rakyat itu diberikan hak oleh negara untuk berkiprah dalam politik dan berkiprah dalam pemerintahan. Sementara ketika ambang batas itu diberlakukan, ada orang yang memang punya kapasitas, dia sangat brilian, cocok jadi pemimpin, tapi karena ambang batas menghambat dia tidak jadi pemimpin. Kita sebenarnya ingin partai lokal ini memegang peran vital supaya benar-benar menunjukkan otonomi daerah di Aceh. Otonomi khusus karena latar belakang lahirnya itu kan bahagian dari kompromi dan resolusi konflik dari perdamaian Aceh dan pemerintah. Ya, karena partai politik ya lebih dekat ke undang-undang politik, maka peran dari Partai Perjuangan Aceh sangat dibutuhkan. Ya, artinya peran yang dimainkan oleh partai politik Partai Perjuangan Aceh ini juga akan bermanfaat bagi partai politik lokal yang lainnya. Baik bos kan, kalau di samping 9 pasal yang sudah juga revisi, masih banyak pasal lain yang harus direvisi sebenarnya. Nah, salah satunya adalah pasal 229 ayat 2. Itu menyangkut tentang Komisi Kebenaran dan Rekonstruksi Aceh, KKR Aceh. Nah, pasal ini agak krusial perlu dibahas, direvisi karena itu masih di ayat 2 menyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR nasional. Sementara KKR nasional sudah tidak ada lagi, ya. Para peserta forum sepakat mendorong sistem politik yang lebih inklusif agar partai kecil dan generasi muda tetap punya ruang. Ketua Umum PPA Prof. Dr. Marniati menegaskan forum ini merupakan bentuk tanggung jawab politik PPA dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan demokrasi.
PPA berharap FGD ini dapat melahirkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada DPRA dan pemerintah pusat. Melalui forum ini, PPA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Aceh yang demokratis, inklusif, dan setia pada semangat MOU Helsinki.